Up Corner 98.5 FM Radio Bening Station. Selamat siang media. Semangat pagi untuk semua. Apa kabar Indonesia, apa kabar dunia juga. Hari ini kembali lagi Up Corner, seperti yang sudah diinformasikan, kita akan berbincang-bincang dengan Kakanwil, Dirjen Bea Cukai, Jateng dan DIY dengan tema Gempur Rokok Ilegal. Anda yang bergabung tentu saja bisa masuk di 0878 333 400 atau bisa juga melalui Instagram Live, karena siaran ini bisa Anda simak melalui Instagram Live Apridio Semarang dan juga bisa melalui live streaming di apridio.id, bisa juga melalui on radio seperti biasa. Sudah download aplikasi Apridio Semarang di Play Store? Silakan Anda bisa lakukan itu ya. Dan Anda yang saat ini punya banyak informasi yang mau disampaikan juga, silakan. Ini akan lebih baik karena kerjasama dari masyarakat, kepedulian dari masyarakat ini juga menjadi salah satu upaya bagaimana kita menghadapi rokok ilegal ini untuk segera dihentikan atau diatasi di Indonesia. Baik, sementara kita menunggu sambungan langsung dengan Dirjen Bea Cukai Kakanwil Jawa Tengah dan DIY. Nanti ketemu langsung dengan Kakanwil, jadi kita masih akan siap-siap. Sementara tim redaksi dan juga tim dari Dirjen Bea Cukai Jateng DIY sedang berkoordinasi ya, memberikan masukan seperti apa mestinya bisa dilakukan bersama-sama dengan Bea dan Cukai. Ini sangat bagus. Terima kasih Adisdi, kemudian juga Ihan Rarto, dan juga Hafid. Selamat bergabung. Baik, Adminia, dimanapun Anda berada, saat ini Santi sudah terhubung dengan Kakanwil, Dirjen Bea dan Cukai, Jateng dan DIY. Beliau adalah Bapak Patmoyo Triwikanto. Panggil saja Pak Tri katanya, biar lebih ini ya, cepat mengingat. Iya, karena 3. Soalnya panjang nama saya, orang tua saya ngasih panjang dan sulit diingat. Ya. Baik, Pak Tri. Selamat datang di Apridio sebelumnya. Senang sekali di tengah kesibukan Bapak ini kita sudah negosiasi apa untuk menghadirkan Bapak siang ini di Upcorner. Terima kasih juga nih saya diberikan kesempatan untuk kita bisa bersosialisasi, internalisasi kepada masyarakat melalui media radio, dalam hal ini Apridio Semarang. Terima kasih Mbak Santi. Salam Pak, sama-sama. Manajemen radio, siap. Terima kasih. Baik, Pak Tri, hari ini kita masih mengangkat tema tentang gempur rokok ilegal. Dari kapan pun ini belum bisa ya Pak sampai ke akar-akarnya, karena ini berhubungan dengan culture juga, dan ini PR bersama sebetulnya, tidak hanya dengan Bea Cukai ya Pak ya. Dan tidak hanya negara saja sebetulnya dirugikan, banyak pihak termasuk juga secara healthy life, kesehatan masyarakat ini juga cukup harus diperhatikan, apalagi berbicara pandemi saat ini ya Pak Tri. Bagaimana ini Pak Tri? Ya, terima kasih Mbak Santi. Saya sebut apa ini? Sobat Apridio atau? Apridio, Apmania. Oh, Apmania. Nah, kan biasa saya sapa lebih akrab. Apmania sekalian, Mbak Santi. Ya, ini Gempur Rokok Ilegal merupakan satu program yang sudah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini sudah memasuki tahun kedua sebenarnya. Kita pakai tagline Gempur Rokok Ilegal. Sebelumnya Stop Rokok Ilegal. Ya. Nah, mungkin kalau Mbak Santi dan Apmania masih merasakan kok belum selesai-selesai nih tangkapan-tangkapan rokok, dan apakah ini sudah sampai ke akarnya gitu ya. Kita terus berupaya. Jadi seperti Mbak Santi sampaikan tadi, bahwa memang permasalahan rokok ilegal dari sisi penerimaan negara sangat merugikan, karena dia akan menggerogoti pasar rokok yang ilegal, rokok yang membayar cukai. Nah, kalau yang ilegal ini dia tidak membayar cukai. Dan tadi juga dari sisi kesehatan masyarakat, dia kan tidak terregistrasi atau tidak jaminan kualitas dan mutu dari produknya juga
diragukan karena dia pasti diproduksi dengan cara-cara yang ilegal juga, tanpa Iya, izin terusnya. Nah, kalau dari betul. kami punya target. Jadi tahun Iya Pak, ini target kami di bawah 3% peredarannya. di bawah Yang 3%. sebelumnya Oke. 12% ya, tahun sebelumnya 12 turun menjadi 7 dan kita sekarang ditargetkan 3%. Kita Oke. di semua lini, Mbak Santi dan Apmania, bahwa kita juga menggempur di sektor produsennya, di pabriknya. Kita juga gempur dia di sarana peredarannya, pengangkutannya, dan sampai ke pemasarannya. Jadi kita holistik Oh, melakukan kegiatan ini, dan ya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, terutama Apmania semua, bahwa ya Bea Cukai tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak didukung oleh masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya, kan seperti itu ya. Itu berkaitan dengan betul. informasi dan seterusnya yang harus kita tanda lanjuti. Kita harapkan sih ada efek jerah sehingga pelaku ilegal ini bisa beralih ke kegiatan usaha yang legal. Demikian Betul. gambaran umumnya, Mbak Santi. Baik. Pak Tri, dari catatan yang Pak Tri sampaikan cukup signifikan juga ya Pak, program ini selama 2 tahun ini mengalami penurunan peredaran yang cukup bisa dicatat. Ini targetnya kurang dari 3% untuk tahun ini ya Pak ya. Iya, iya. Baik. Untuk tahun Pak, kurang dari 3%. baik, ini semua lini masyarakat juga diharapkan sangat responsif dan juga sangat memberikan informasi kepada Bea Cukai. Nah, ini ada Indra Pak berkenaan dengan itu sebagai masyarakat. Kalau saya menemukan masih ada penjual rokok ilegal nih Pak, di mana saja tempat saya tinggal ini dan kemana saya harus melaporkan? Apakah langsung ke Bea Cukai atau saya ke kantor polisi saja? Apakah saya juga aman sebagai pelapor, identitas saya dilindungi oleh aparat? Terima kasih. Indra, silakan Pak Tri. Terima kasih Mas Indra, pertanyaan yang bagus, dan ini sebuah harapan besar sebenarnya dari kami seluruh jajaran DJBC, terutama yang di Kanwil Jateng dan DIY. Jadi kami meliputi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk segera melaporkan apabila di tempat tinggal atau mohon maaf di desa, di lingkungannya, di kecamatannya, atau di kelurahannya, atau di manapun berada, kalau disinyalir masih ada yang beredar rokok-rokok ilegal, dan perlu saya sampaikan penjelasan di sini, rokok ilegal itu adalah rokok yang tidak dilekati oleh pita cukai. Jadi polos dia. Jadi dia tidak ada bandel pita cukainya. Atau dia menggunakan pita cukai tapi pita cukainya palsu. Jadi bukan yang diberikan oleh pemerintah, atau pita cukainya bekas. Nah, jadi habis dipakai oleh kemasan lain, dikletek, tidak sobek gitu, tapi sudah kusam gitu, dilekatkan lagi di produk. Jadi pemakaian berulang gitu ya. Nah, itu juga ilegal juga, atau salah personalisasi atau salah peruntukan. Jadi misalnya itu adalah kalau rokok sigaret tangan yang diproduksi oleh tenaga kerja, pelinting itu ibu-ibu biasanya yang melinting. Nah, itu tarifnya lebih murah dibandingkan yang diproduksi dengan mesin. Nah, dia belinya untuk cukai tangan tapi ditempelkan di rokok yang diproduksi mesin. Nah, itu salah peruntukan. Nah, ini yang juga ilegal juga. Kalau ada, langsung saja. Jadi kami ada 9 kantor, Mbak Santi dan Mas siapa tadi? Di Jawa Tengah ya. Di Mas Indra. Mas Indra. Jadi di kami ada 9 kantor. Jadi di Semarang ada 2 kantor, kantor Tanjung Mas dan kantor Semarang. Terus di Kudus, ya, di Kudus, terus di Tegal, di Purwokerto, di Cilacap ke Magelang, Jogja dan Surakarta. Jadi ada 9. Di utaranya adalah, ya saya ulangi tadi, Tegal, Semarang, Tanjung Mas, Kudus. Selatannya adalah Cilacap, Purwokerto, Magelang, Jogja dan Surakarta.
Nah, itu kantor bea cukai semua. Itu Ya. bisa melapor ke kantor bea cukai terdekat atau melalui kita punya kontak center, Mbak Santi, Mas Di berapa, Indra, Bapak? 1500225. Jadi Satu Bravo lima bea, ratus dua ratus lima. ya 1500225. Silahkan sampaikan identitas atau berkaitan dengan mereknya kalau memang ada merek rokok ilegalnya atau tempatnya, penimbunnya mungkin atau produksinya kan gitu ya. Jadi Ya. yang seperti saya sampaikan, siapa tahu ada pabriknya ilegal atau dia distributornya ilegal atau dia tempat penjualannya gitu ya. Jadi tokonya menjual rokok ilegal. Silakan dilaporkan. Kami jamin Ya. kami akan menindaklanjuti laporan yang diterima, dan ini kami akan senang karena rokok ini harus kita berantas betul sampai dengan akar-akarnya sehingga menimbulkan efek jera. Kalau tidak nanti dia akan berulang terus melakukan kegiatan ilegal. Demikian Mas Ita, mengenai Kemudian, identitas kami jamin. oh, Tidak dijamin ya. dijamin ada perlindungan saksi atau pelapor gitu ya, sehingga Ya. justru malah kami sekarang menggunakan pesaing, Bu, Mbak. Oh, Iya, pesaing pesaing apa bisnis maksudnya, Pak? itu rasa dirugikan, dia bisa melaporkan, Pak, industri Oh, saya oke. palsu, Pak ya. Oh ya, udah kita Iya, 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 operasi benar-benar. ya, seperti itu sama, dan itu kita lindungi juga. Kalau masyarakat Iya, umum juga sama demikian, pengakuannya sama. Demikian iya. Mbak Mas Indra. Ini lebih enak juga, Pak Tri, ya, kalau sesama pengusaha ya, karena dia saling menginformasikan, merasa dirugikan secara bisnisnya, itu lebih tepat lagi kalau dia mau bekerja sama untuk bisa memberantas atau tadi gempur rokok ilegal ini. Iya. Betul. Iya. Baik, Mas Indra sudah cukup ya, jadi jangan khawatir, untuk identitas diri sangat safe, jadi Anda tidak perlu khawatir, aman pokoknya ya. Dan tadi kontak center bisa di 1500225 untuk bea cukai, Anda bisa melaporkan langsung, identitas diri Anda juga disampaikan dengan jelas. Ada Bapak Adisbi tadi ya yang ada di Instagram, terus dukung gempur rokok ilegal, thank you, dari Instagram Live. Kemudian ada lagi nih, sebentar Pak, sebelum ke pertanyaan adminnya, sepertinya penasaran banget, seperti apa sih Pak kita harus memperlakukan orang-orang yang sudah melanggar hukum ini ya, jadi pertanyaan banyak banget. Pak Tri, bisa kita membedakan nggak Pak, kalau tadi Bapak sampaikan rokok ilegal itu tidak berpita, tapi ada juga yang berpita, cuman pitanya tidak dari bea cukai, tidak resmi ya. Kemudian juga ada yang bekas. Nah, ini bagaimana masyarakat umum membedakan secara detail, Pak? Jangan-jangan memang ketidaktahuan dari masyarakat itu sendiri yang dia tidak bisa melaporkan ini bahwa ini adalah rokok yang ilegal, Pak. Wah, luar biasa nih pertanyaannya Mbak Santi. Jadi sekaligus saya mensosialisasi kan nih. Jadi benar sekali. Jadi kalau uang kan bisa diterawang, Dirabah, diterawang, betul. Ya. Uang palsu cetakannya. Pun demikian sebenarnya pita. Justru malah pita itu rentan, sangat rentan untuk dipalsukan kan gitu ya. Sangat rentan. Ini karakteristiknya bahwa kita melakukan kontrak pengadaan pita itu, jadi pemerintah yang menyediakan, jadi perusahaan tuh gratis mendapatkan pita itu, tapi bayar senilai cukainya, tetapi ongkos cetaknya gratis, kita berikan cuma-cuma kepada pengusaha, kan seperti itu. Nah, itu ada fitur-fitur pengamannya sebenarnya Mbak Santi, untuk satu helai bandrol itu pita cukai itu ya. Jadi ada fitur pengaman dan bisa dibedakan, ada dua, jadi yang kasat mata, yang bisa kita lihat dengan mata, dan yang tidak kasat mata. Nah, yang kasat mata itu biasanya, saya tidak merokok sih ya, tapi kalau nanti ada contohnya, iya nih, nggak curang nih, minta cukai tapi nggak ngasih cukai nih pegawai bea cukai.
rokok. Itu Oke. ada serat-serat, Mbak Santi. Serat. Oke. Nah, itu fiber itu sebenarnya ditanam sengaja khusus untuk itu, dia sebagai fitur pengaman. Nah, fiber Oke. itu sebenarnya serat yang bisa kita congkel pakai peniti atau pakai jarum gitu. Nah, kalau yang Hmm. palsu itu dicetak, bukan bentuk serat aslinya. Oh, oke. Jadi nanti ada three colors fibers gitu ya. Itu Mhm. 3 warna, serat 3 warna. Nah, itu kalau kita coba congkel, dia akan bentuk serat dia, bukan cetakan. Nah, itu. Terus dari sisi warna, biasanya hasil cetaknya kalau yang palsu itu buram. Kalau yang Oke. asli cerah. Dan ada pengaman lain hologram. Nah, itu biasanya ada tahun di mana pita cukai itu berlaku gitu ya. Mhm. Tahun misalnya sekarang 2020. Nah, itu kilapnya, hologramnya itu nyata sekali kelihatan gitu, dan bisa kita bedakan. Nanti ada tulisan BCRI dan gambar segi 5 dan seterusnya itu secara kasat mata bisa kita perhatikan. Yang Ini kedua nggak dari bisa dipalsukan ya, Pak? Maaf, kenapa? soal hologram ini nggak bisa dipalsukan ya, Pak? Atau nggak Bisa, bisa ditiru? bisa. Oh. Bisa, tapi kualitas hologramnya, nah kalau kita mau yang tidak kasat mata, nanti Mhm. fiturnya itu pakai tetesan kimia, pakai ada Oke. filter, ada sesuatu yang kita identifikasinya lebih pakai alat gitu loh, tidak pakai Ya. mata telanjang seperti itu. Mhm. Nah, misalnya ada lagi kertas. Kertas itu kalau kita pakai UV light, Bu, Mbak Santi, Mhm. sinar ultraviolet yang warna Ultraviolet. ungu Mhm. itu ya, itu bisa Ya. dibedakan. Dia muncul gambar atau ornamen atau figur yang memang tahun itu kita buat. Dia muncul kalau hanya dikena sinar UV, kalau Sinar enggak itu ya. hanya uang saja. Nah, kalau enggak kelihatan. Nah, itu yang Oke. fitur-fitur yang bisa kita gunakan dengan kasat mata. Dengan dari satu helai itu ada 23 fitur pengaman. Jadi kalau Oh. tugas bea cukai sih tahu punya alatnya. Dari Iya, iya. kimia, diteteskan, tintanya, kertasnya, hologramnya, itu masing-masing kita punya Mhm. kriteria pengamannya. Kertasnya kalau dikenakan ultraviolet UV dull. Kalau yang asli dia tidak berpendar warna ungu gitu. Kalau UV di kertas biasa dia memantul gitu ya, memantul warna gitu. Kalau yang asli dia tidak memantul warna. Tidak Itu. memantul. Nah, jadi kalau Oke. konsumen rokok sebelum beli rokok Lihat-lihat. terawang-terawang hologramnya, mengkilatnya gimana gitu, bisa juga. Iya. Terus dicongkel-congkel pakai jarum gitu, ya boleh sih, exercise gitu. Atau pakai loop, pakai Oh. kaca pembesar ya. Besar Betul. itu kita lihat gitu juga bisa membantu. Dan ya itu Mhm. Pak, agak sedikit modal sedikit ya, pakai senter UV itu. Asik, kayak melihat uang kan juga ada kebutuhan. Seperti itu, Iya. Mas Santi. Yeah. Baik, Pak Tri, paling tidak dari kasat mata itu sebetulnya sudah ada beberapa perbedaan ya yang mestinya teman-teman perokok ini bisa sadar ini rokok ilegal atau tidak gitu ya. Dari pita sendiri itu kalau dari bea cukai yang resmi itu ada fibernya ya, ada seratnya, kemudian hologramnya, warnanya ini juga berbeda. Nah, Pak Tri, sebetulnya PR-nya di mana ya, Pak? Mestinya kan ada hukum marketing juga ya, demand and supply and demand ini, Pak. Nah, ini menurut Pak Tri gimana nih, Pak? Iya, betul ya. Aduh, ini seharusnya yang jadi pegawai bea cukai ini Mbak Santi nih. Kita terserah tempatnya. Iya, memang itu supply dan demand sangat berpengaruh sekali. Jadi istilahnya gini Bu, Mbak. Kalau yang ilegal tuh biasanya dia jualnya murah. Iya. Karena dia kan nggak bayar cukai. Jadi Betul. dalam satu bungkus rokok itu
Misalnya saya nyebut merek, nggak usah nyebut merek deh ya, nanti nggak enak. Satu bungkus rokok misalnya seharga 20.000 ya. Ya. Itu 62% dari 20.000 itu Bu Mhm. ke bea Cukai. ke negara. Hmm. Ke negara. Nah, saya 62% ya. 60-an% ini sudah masuk ke negara dulu. Oke. Jadi itu merupakan bagian dari pembayaran cukai, Mhm. pajak pertambahan nilai hasil tembakau, Ya. pajak rokok, dana bagi hasil cukai tembakau. Jadi komponen Wah, yang ini dibayar oleh komponennya banyak banget ternyata ya. banyak. Jadi 62% itu ke negara. Sisanya ke Oke. pengusaha. Sisanya ke Mhm. pengusaha, ke produksi. Nah, inilah. Jadi kalau yang ilegal biasanya dia bisa tekan harga jauh Iya, iya. gitu. Misalnya dijual pasaran 17.000 dia bisa 8.000 gitu, bisa Mhm. separuhnya lebih dia bisa jual karena dia tidak bayar cukai. Nah, ini yang dari sisi marketing ya, mereka memanfaatkan disparitas. Oke, betul. Jangan Iya. ada jurang yang jauh antara yang legal dengan yang ilegal. Nah, ini yang terus Mhm. harus kita nggak adil, nggak fair gitu ya, level playing field-nya nggak adil. Jadi yang Iya. ilegal dapat untung 2 kali, dalam artian dia tidak bayar cukai dan dia bisa Kewajibannya. memasarkan Betul. produknya, dan mungkin kalau udah mereknya udah masuk ke pasar itu udah kecanduan. Jadi masyarakat Mhm. kecanduan dengan yang ilegal kan berarti pasar udah terbuka untuk yang ilegal. Nah, ini yang harus kita berantas supaya Betul, pasar betul. diisi dengan yang ilegal, pasar diisi dengan yang legal, seperti itu. Mhm. Jadi memang Ya, gapnya ini sangat jauh ya Pak ya antara yang tahu legal dan ilegal secara kewajiban. betul. Ya, kalau kalau komoditi lain misalnya handphone gitu ya. Handphone Ya. yang market yang tidak membayar pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya, sama handphone yang resmi yang ada emailnya misalnya Mhm. terdaftar Mhm. gitu, resmi. Nah, Mhm. itu mungkin harganya berapa bedanya gitu ya. Nah, ini rokok jauh lebih, prosentasenya jauh lebih, gapnya lebih besar Iya. Nah, gitu. ini memang diharapkan kerjasama dari pengusaha rokok ini bisa ya Pak, karena dia kan sebetulnya 60% sudah menyumbangkan ke negara, sedangkan yang ilegal tidak. Nah, bagaimana membangun negara itu mestinya dari pengusaha ini, hayo bareng gempur rokok ilegal. Hari sekarang di Semarang Pak bertanya lewat WhatsApp, hukumannya apa sih Pak untuk orang yang menjual rokok ilegal? Apakah hukumannya kurang berat sehingga tetap banyak sekali yang menjual rokok ilegal tersebut? Terima kasih Haris, silakan Pak Tri. Ya, hukumannya itu diatur. Kita punya alat itu berupa undang-undang. Jadi undang-undang yang mengatur tentang cukai ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Ya. Tahun 1995 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 di amandemen. Nah, Ya. itu di dalam undang-undang itu diatur jadi tindak pidananya, sanksinya gitu ya. Sanksinya bisa berkisar hukuman denda ya, sanksi pidana denda itu Mhm. nilainya progresif. Kalau dia 2 kali pelanggaran berarti dia membayar berapa kalinya nilai cukai yang dilarikan, yang tidak Oke. dilakukan gitu. Atau denda rupiah tertentu senilai rupiah tertentu 5 juta sampai dengan 2 miliar misalnya. Itu Mhm. variasinya tergantung kesalahannya. Dan pidana kurungan sampai 2 tahun sampai dengan 5 tahun seperti itu. Jadi variasinya banyak diatur dalam undang-undang tersebut, dan nah, kita terapkan itu. Ya, tergantung kasusnya, kami terus menerapkan pidana ini untuk menimbulkan efek jera. Jadi pidana badan kan, kalau sanksi Ya, pidana bukan denda betul. administratif. Dan Mhm. mudah-mudahan program kami bisa kami laksanakan untuk
dalam hal ini memenjarakan ya, Ya. memenjarakan sekaligus melakukan enforcement mengimpose sanksi pidana dendanya, dan itu dalam nilai rupiah yang cukup besar. Ya. Demikian nanti. Baik. Terima kasih Haris. Pak Tri, apakah dari Dirjen Bea Cukai sendiri juga melakukan upaya-upaya yang disebut dengan apa ya Pak? Sebelum preventif ya Pak kepada masyarakat khususnya, Pencegahan sehingga tadi tidak muncul demand. Gimana preventif. Pak? Ya, jadi sehingga tidak muncul demand, dia punya kesadaran awareness untuk tidak membeli rokok yang satu. Mungkin kalau murah ini harus dicurigai gitu ya, dan seterusnya Pak. Iya. Nah ini kan ceritanya Bea Cukai kan nggak bisa gerak sendiri. Ya, pasti kita harus berkolaborasi. Itu udah harga mati itu. Kita nggak bisa kerja sendiri. Kami melibatkan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota gitu ya, yang notabene adalah mitra kami juga. Jadi bagaimana siklus dari pungutan cukai ini juga sebenarnya dirasakan oleh pemerintah daerah. Jadi kami ada dana yang bergulir kembali ke pemerintah daerah berupa pajak rokok dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, DBH CHT. Oh iya. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah ini setiap tahun dialokasikan dalam APBN untuk kita distribusikan kembali ke daerah. Nilainya cukup besar, masing-masing daerah punya porsi penerimaan dana tersebut. Nah inilah yang kita coba manfaatkan untuk kita berkolaborasi dengan daerah. Upaya preventif apa ya? Macam-macam. Kami mengadakan pentas budaya, misalnya pagelaran wayang. Nah sekarang kan masa pandemi COVID nih, nggak bisa kumpul-kumpul gitu ya. Nah ini wayang secara streaming gitu ya. Virtual. Jadi virtual ya Pak. Virtual. Jadi ada pentas wayang, ada dalangnya, ada sindennya, ada pemain gamelannya, ada ceritanya disisipkan dengan cerita-cerita berkaitan dengan rokok ilegal dan pemanfaatan dananya. Kita juga turun ke lapangan, sosialisasi ke masyarakat yang melakukan kegiatan ilegal. Biasanya ibu-ibu, Mbak Santi, yang dimanfaatkan. Ibu-ibu. Iya, ibu-ibu yang menjual rokok ilegal itu ya. Memproduksi, melinting atau mengemas gitu. Justru jadi produksi. Di tengah-tengah waktu luangnya gitu, di drop sama pengusaha yang ilegal, tolong bantu kemasin, ya, mengemas, dapat upah potongan seperti itu. Nah itu kita harus himbau bahwa pekerjaan itu ilegal. Jadi kita dari hulunya sudah kita cegah, karena memang pencegahan itu merupakan satu upaya yang lebih efektif dibanding dengan yang represif tadi, yang penindakan. Penindakan areanya luas ya, dia sudah ditempatkan. Tapi kalau di pencegahan di daerah-daerah produksi bisa kita lakukan sosialisasi berkaitan dengan ketentuan cukai. Seperti itu Mbak Santi. Jadi saya sependapat kalau memang pencegahan lebih utama dibandingkan dengan penindakan. Jadi preventif lebih utama dari represif ya. Oke, baik. Ini ada Pak Sigit Pak mau bertanya. Proses produksi rokok untuk menjadi ilegal itu bagaimana ya Pak Tri? Syarat-syaratnya apa saja? Seperti apa agar rokok yang diproduksi itu bisa legal di pasaran? Gitu. Mau membangun pabrik rokok kali ya, atau mau membuat produksi rokok ya. Oke, terima kasih Pak Sigit. Pak Sigit namanya Pak. Oh Pak Sigit, ya Pak Sigit, wah luar biasa ya. Jadi kita punya tagline Mbak Santi, legal itu mudah. Ya legal itu mudah. Legal itu mudah. Iya, legal itu mudah. Kita legal itu nggak sulit ya. Itu pertama, harus dihayati bahwa legal itu mudah, sehingga pelaku-pelaku ilegal
bisa switching, bisa beralih ke legal. Bagaimana caranya? Ya, yang paling gampang adalah kalau saya sampaikan di sini nanti memakan waktu yang lama kan pasti. Syarat dan ketentuan berlaku ya Pak. Nanti saya istilahnya kalau bahasa Jawa ngalor ngidul ngotak ngetan ngulon gitu, kepanjangan gitu. Hubungi saja kantor Bea Cukai setempat ya. Jadi kalau Pak Sigit tadi ya, Pak Sigit ada di Kudus, nah hubungi aja kantor Bea Cukai Kudus. Pak, saya mau berusaha membangun pabrik rokok misalnya. Nah, itu ada syarat-syarat ketentuannya. Yang pertama adalah sekarang udah gampang nih. Izin berusaha kan udah izin. Submission tuh, SSO ya, tuh. online, Semuanya udah online. Nah, dengan Bea Cukai ada izin yang namanya NPP BKC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Nah, itu kita harus daftar. Nanti kita lihat pabriknya, kondisinya seperti apa, berapa tenaga kerjanya, berapa mesinnya, misalnya seperti itu. Terus berapa modalnya, siapa penanggung jawabnya, ya sama seperti usaha-usaha lain gitu ya. Nanti ada instansi lain juga harus punya izin, tapi udah sekarang udah online, udah satu atap, udah atapnya di langit sana, udah close, awan, jadi udah cepet. Jadi perizinan cepet, nggak usah ini. Nah nanti silahkan. Kalau memang sebelumnya ilegal, mau legal, wah itu saya sambut baik. Dan pasti teman-teman dijamin. Berhubungan dengan Bea Cukai, tidak ada biaya. Oke. Jadi perizinan no fee gitu ya, tidak ada biaya. Baik biaya pelayanan maupun atau mempercepat, itu nggak ada. Kita bisa janji layanan yang semula 30 hari bisa kita pangkas menjadi 3 hari untuk NPP BKC. Cek lapangan, lihat batas-batasnya, misalnya pabriknya gitu ya, jalannya di mana, alamatnya di mana, bener nggak itu ya, sesuai dengan alamatnya, itu langsung kita terbitkan, Mbak Santi. Demikian Pak Sigit, banyak syarat lain, mungkin luasan areanya juga ada syarat. Terus sekarang malah kita buka kawasan industri hasil tembakau, jadi ada gabungan gitu, mesin satu tapi dipakai oleh beberapa perusahaan. Nah itu lebih efisien ya Pak. Efisien, betul. Jadi mesin nggak usah banyak-banyak, bisa dipakai karena harga mesin pembuat rokok mahal gitu. Padahal rokoknya belum laku kan gitu. Betul. Iya, nah ini kalau memang banyak yang wilayah ini di Kudus ya Pak, produksi rokok yang terbanyak ya Pak ya, kalau di Jawa Tengah ini Pak ya? Kudus, Solo, Oh Solo juga? Semarang juga ada banyak, yang kecil, kalau yang besar memang Kudus. Besar-besar, sedang di Semarang ada, di Solo ada. Ya. Baik, ini ada lagi Pak. Bea Cukai juga melakukan sidak lapangan nggak Pak untuk mencari penjual rokok-rokok yang ilegal dari Kinan? Oh ini Kinan mau tahu juga ya, silakan Pak. Sidak ke lapangan nggak Bea Cukai Pak? Ke lapangan untuk mencari penjual rokok-rokok ilegal. Iya itu yang dilakukan salah satunya ya Pak ya? Betul, jadi kalau sasaran kita adalah pemasarannya, kita ada yang namanya program ini berkala. Nah, setiap bulan mungkin lebih sering dari setiap bulan ya, mungkin 2 minggu sekali gitu ya. Namanya ada operasi pasar. Operasi pasar itu kita lakukan untuk kita mengetahui antara harga jual eceran yang tertera di bandrol cukai itu dengan harga transaksi pasarnya. Jadi berapa sih sebenarnya usaha itu menjual rokoknya gitu loh. Nah, saat dia mendaftarkan mereknya, dia menyampaikan saya akan menjual harganya sekian. Nah, di pasaran. Di bandrolnya harga jual eceran. Nah, biasanya dia di pasar itu harganya lebih turun daripada yang tertera di bandrolnya. Nah, itu nggak boleh lebih dari
25% turunnya gitu. Nah itu Oke. kita lakukan survei skala. Nah kalau kita dapatkan ada dalam operasi pasar itu yang ilegal, ya kita kita dalami, kita periksa Mhm. itu. Misalnya warung kecil sekalipun gitu ya, Ya. kita tanyakan kepada sumbernya dari mana, siapa yang pasok gitu. Bisa kita Mhm. telusuri nggak sampai ke distributornya, bahkan sampai ke pabriknya, kan seperti itu. Jadi Oke, kalau baik. operasinya ke pabriknya juga kita lakukan, mana pabrik-pabrik yang ilegal seperti itu. Jadi Ya, ya menyeluruh, baik di pasaran, di penjualan, di transportasi, pengangkutannya, maupun di produsennya, di produksi. pabrik. Mhm. Ya. Pak Tri, sebetulnya kendala yang ditemukan di lapangan seperti apa sih, Pak? Sehingga masih perlu lagi kerja keras bersama untuk bisa memberangus atau menggempur ya rokok ilegal ini, Pak. Iya ya, jadi saya benar-benar masih perlu dukungan ya. Hambatan dan tantangannya biasanya mereka menggunakan ibu-ibu. Oh, Nah, the jadi power masih of mak-mak, Pak Tri. the power of emak-emak. Jadi Hmm, dia misalnya ada satu wilayah gitu ya dengan kultur produsen rokok gitu ya. Ya ya, dia nyambi, kebetulan pertaniannya lagi kurang bagus, ya udah buat ngelinting gitu. Nah, ya. kita pas operasi, Pak saya hanya disuruh Pak, saya cuma urusan perut aja ini, untuk saya nerima upah saja. Siapa pemiliknya? Nggak tahu, saya cuma diupah. Nah itu ya coba, itu kan ada satu ruang apa ya, empati kepada ibu-ibu itu, aduh nggak enak juga kalau dia yang kita tindak, yang kita hukum, Ya. sedangkan di situ ada mastermind-nya gitu loh, Hmm, betul, betul. saudagarnya atau cukongnya gitu, yang seharusnya dia yang kita usut gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang ada benturannya, jadi benturan Mhm. sosiokultural ya. Jadi rokok itu karena Ya. terus ada ngaku, Pak ini kan tembakau saya, barang saya ngelinting aja, saya jual aja, kenapa kok Bapak tangkap? Oke. Enggak, ini kurang, sosialisasinya kurang. Ini barang ini barang khas gitu ya, nggak sembarangan. Kalau bikin sapu lidi misalnya, atau sapu ijuk gitu ya, produksi aja, jual aja. Ini rokok tuh barang unik gitu ya, yang harus Mhm. memang kita kendalikan. Nah ini yang biasanya pemahamannya belum utuh, jadinya Yes. merasa tembakau saya, kertas saya, tenaga saya, Linting-linting sendiri gitu ya, linting Pak. sendiri, jual sendiri, kok Pak Bea Cukai ini ngelarang saya. Itu kan Ya, sesuatu ya, ya, betul, betul. yang memang edukasinya harus lebih 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 dalam, bahwa rokok Mhm. itu karakteristik yang memang diatur oleh undang-undang gitu ya. Jadi Ya. tidak suatu komoditi. Sama seperti minuman mengandung etil alkohol kan gitu juga Mhm. diatur. Itu merupakan istilahnya barang kena cukai. Gitu Oke. Mbak Santi tantangannya. Selain Betul, tantangan berarti lain, lebih ke culture sebetulnya Pak Tri ya, bicara ya soal tantangan yang ada di masyarakat ini karena sosial kemudian juga tadi edukasi budaya ini yang memang menjadi PR bersama. selain Baik, Pak Tri, ya, luas wilayah yang harus kita awasi kan, nah itu betul, betul. tantangan lain lagi ya. Nah, makanya ini butuh support juga dari masyarakat sekitar tadi ya, secara kasat mata jika Anda melihat dari pita itu tidak ada fibernya, kemudian dari hologram juga bisa dilihat warna, and then harga kalau memang itu sangat berbeda, Anda harus curiga gitu ya. Itu Betul. dulu yang harus kita sadari bersama. Pak Tri pengennya ngobrol panjang Pak, tapi memang waktu tidak memungkinkan. Next kita atur lagi ya Pak, untuk Oh bisa ngobrol boleh. lebih asik lagi sama Pak Tri. Ini loh Mbak Santi, kalau topik-topik bea cukai ada yang
lebih kekinian sebenarnya. Sip. Banyak Oke, Pak. kiriman. Oh Just iya tip. benar-benar. Nah, ini. Kan saya belanja dari luar negeri ditahan. Oh, benar-benar. Belanja online kan lagi tren juga ya, Pak ya? Online. Tapi belanja online ini ya, belanja online dari luar negeri ya. Dari luar, betul-betul. Betul itu. Banyak Iya. tema-tema lain, fasilitas kita bisa bagi ekspor, investasi gitu loh. Itu kawasan berikat. Dan yang isu-isu lain yang narkoba. Ini betul. Nanti nangkep narkoba gimana gitu. Iya. Pakaian bekas. Oh iya Pak, pakaian bekas itu ya. Ambul-ambul itu loh Pak ya. Bahasanya itu loh Pak. Oke Pak, nanti kita atur lagi waktu dengan tema yang lain. Asik banget ngobrol sama Pak Tri. Saya tadi sempat deg-degan loh. Takutnya Pak Tri nggak bisa Gojek, ternyata bisa goyang ya. Jadi kita ngobrolnya nggak terasa waktunya. Asal jangan dipancing, nanti kebablasan guyon. Pak Tri, terima kasih, sukses selalu Pak. Makasih. Assalamualaikum. Salam semuanya, sukses selalu. Baik, salam. Terima kasih. Makasih. Terima kasih Pak Tri. Baik, demikian tadi. Ya, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Kak Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng DIY, Bapak Patmoyo Triwikanto. Beliau lebih familiar saja dipanggil Pak Tri. Dan banyak edukasi yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi dan bermanfaat untuk Anda semua. Saya Santi Rosalia, selamat siang, sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Meaning Station.